cerita atau novel sejarah, materi, ciri, atau kaidah kebahasaan. Untuk pertemuan ketiga. Berikut ini adalah kesepakatan kelas kita. Sosial emosi. Cermati cerita dalam video berikut ini. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Ungkapkan kebanggaan kalian terhadap Indonesia minimal 5 kalimat. Pertanyaan pemantik. Mengapa dalam cerita sejarah terdapat pronomina atau kata ganti? Sebutkan pronomina pesona yang kalian ketahui. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat atau kata arkais. Kata arkais adalah kata-kata yang sudah jarang digunakan. Contoh di sini kata sang dan kata adipati yang biasa digunakan pada zaman Indonesia masih berbentuk kerajaan. Soalnya. Perhatikan soalnya. Pertanyaannya, kata arkais pada kutipan di atas adalah soal kedua. Kata arkais pada kutipan di atas adalah kaidah kebahasaan kedua, yaitu konjungsi kronologis temporal urutan waktu. Contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh soal di sini, soal nomor 3. Konjungsi kronologis yang tepat untuk mengisi kalimat terumpang tersebut adalah soal nomor 4. Konjungsi yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang tersebut adalah konjungsi temporal atau urutan peristiwa dibagi atas 2, yaitu konjungsi temporal yang menghubungkan dua
peristiwa yang tidak sederajat, dan juga konjungsi temporal yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat. Kaidah kebahasan ketiga adalah verbal material atau kata kerja tindakan, yaitu kata kerja baik aktif maupun pasif. Soal nomor 5. Verba tindakan yang terdapat pada paragraf tersebut adalah yang keempat adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya bahwa, menurut siapa, mengapa, menceritakan tentang, dia menuturkan, gitu. Perhatikan soal 6. Kata kerja kalimat tindakan. Kata kerja kalimat tidak langsung yang dapat mengisi paragraf rumpang ini adalah kaidah kebahasan kelima adalah verba mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya menolak, menerima, mengharapkan, menginginkan. Soal nomor 7. Verba mental yang terdapat pada paragraf di atas adalah kaidah kebahasan ke-6 adalah menggunakan banyak dialog. Ya, karena kalau novel atau cerpen tentunya sebaiknya banyak dialog. Kaidah kebahasan ke-7 yaitu menggunakan adjektiva atau kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Adjektiva ini bisa dilihat dengan adanya penyangkalan atau bisa disangkalkan. Contohnya kata penyangkalan sangat, amat, tidak. Soal nomor 8. Adjektiva yang terdapat pada paragraf tersebut adalah kaidah kebahasan ke-8 adalah pronomina. Pronomina ini dibagi atas 3, ada pronomina persona, ada pronomina penanya, ada pronomina penunjuk. Setiap pronomina tersebut dibagi-bagi kembali. Soalnya pada cerita sejarah non-fiksi yang Monumen Lingga Sumedang terdapat jenis pronomina apa saja dan sebutkan buktinya. Kaidah kebahasan ke-9 adalah prasa averbia. Adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Dibagi 2. Ada prasa averbia yang bersifat modifikatif atau mewatasi. Misalnya sangat, kurang, hampir, sekali. Seperti sangat pandai, kurang pandai, hampir pandai. Ada prasa adjektiva yang bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan. Contohnya, jarak rumah ke kantor lebih kurang 2 km. Soal nomor 10. Prasa averbia yang cocok untuk mengisi paragraf rumpang di atas adalah kaidah kebahasan ke-10 adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi 2, sudah dijelaskan ya dari kelas 10. Bahwa kalimat majemuk ada yang setara atau koordinatif dan ada yang bertingkat atau disebut juga subordinatif. Yang koordinatif itu menggunakan konjungsi dan atau tetapi. Sedangkan konjungsi yang lainnya itu untuk kalimat majemuk subordinatif atau bertingkat. Soalnya, analisislah paragraf di atas mana yang termasuk kalimat majemuk setara atau koordinatif dan mana
kalimat yang termasuk kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Semua soal itu kalian isi di kertas LKPD masing-masing. Baik, refleksi untuk hari ini. Apakah pelajaran ini bermanfaat? Apa manfaat pelajaran hari ini untuk kehidupan masa depanmu? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Tunjukkan emosimu. Baik, kelinci putih aku punya. Ia suka makan daun pandan. Bila ada yang ingin bertanya, silakan unjuk tangan. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.